Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, kita sudah melewati minggu terakhir dan sekarang kita sedang ada di hari-hari menuju pergantian bulan. Dan hari ini, pada hari Senin ini, kita kembali beraktivitas, kembali melakukan semua kegiatan kita, pekerjaan, usaha, dan banyak hal yang lain yang kita kerjakan di luar rumah atau di dalam rumah karena saudara bekerja di rumah. Tapi saya berdoa hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa hari di depan ini kita akan selesaikan, kita akan tinggalkan bulan September dan kita memasuki bulan yang baru. Tepat tanggal 1 Oktober kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober, dan ini sebuah momentum yang baik. Di bulan Oktober ada banyak peristiwa, termasuk di dalamnya peristiwa politik yang akan menentukan 5 tahun ke depan dari 2024 sampai 2029. Pemimpin-pemimpin yang akan dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Saya berdoa kiranya yang terbaik itulah yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini. Hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang kita sudah renungkan bersama selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan mungkin dalam 1 bulan ini kita merenungkan Keluaran pasal 32. Ada banyak pesan Tuhan yang disingkapkan sebagai pewahyuan kepada kita. Saya berdoa ini menjadi sebuah pesan Tuhan yang mendorong kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita akan membaca Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai 35. Nanti setelah dia akan bantu kita membacakan bagian ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena kami dapat beribadah, kami dapat menyembah Tuhan. Dan hari ini kami memasuki hari yang baru, minggu yang baru. Dan beberapa hari ke depan kami akan menyelesaikan bulan ini dan memasuki bulan yang baru. Dan kami mohon penyertaan-Mu. Berkati firman-Mu sehingga melalui firman-Mu kami dapat menghidupi sebuah kehidupan dengan kualitas yang Tuhan harapkan. Berbicara kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan adik. Keluaran 32 ayat 30 sampai 35. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, tema kita pagi ini adalah dosa besar, dosa kecil. Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-30, Musa mengkategorikan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan menyuruh Harun membuat patung tuangan anak lembu emas itu adalah dosa besar. Dikategorikan dosa yang besar. Kalau disebut sebagai dosa yang besar, maka ada dosa yang kecil. Pertanyaannya adalah, apakah ada dosa yang bisa dikategorikan dosa yang besar dan ini dosa kecil? Atau dosa dalam skala kecil
dan dosa dalam skala besar. Atau dalam istilah yang seringkali kita pakai sebagai bahan semacam candaan, dosa hitam, dosa putih. Kalau ada dosa yang namanya dosa putih, itu bisa ditolerir. Dan kalau itu dosa hitam, maka dosa itu tidak bisa ditolerir. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang ada kategori ini dikategorikan dosa besar, ini dosa kecil, ini dosa putih, ini dosa hitam, ini dosa berskala besar, ini dosa berskala kecil, atau dosa berskala medium? Apakah betul dosa di hadapan Tuhan itu bisa dikelompokkan dalam kategori-kategori seperti itu? Sehingga seperti yang kita tahu hari ini, ada kejahatan berskala besar, ada kejahatan berskala medium, ada kejahatan berskala kecil. Sehingga kejahatan berskala kecil hukumannya sekian, kejahatan berskala medium hukumannya sekian, kejahatan berskala besar dan bahkan sampai dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidupnya, hidup di dalam penjara atau hukuman dalam isolasi seumur hidupnya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, maka kita menemukan bahwa apa bedanya dosa yang dibuat oleh Adam dengan dosa yang dibuat oleh bangsa Israel ini. Mana lebih besar skalanya? Saudara, mungkin kita mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini skalanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan oleh Adam. Alkitab mengatakan bahwa Hawa itu mengambil buah, lalu kemudian dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang ada di sebelahnya, dan suaminya pun memakannya. Tindakan ini adalah tindakan yang sebetulnya kita bisa anggap sebagai skalanya kecil, karena tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain celaka dan sebagainya, tidak membuat sebuah kejahatan kepada sesamanya yang waktu itu hanya berdua saja, Adam dan Hawa saja. Tapi menariknya, dosa karena ketidaktaatan kepada Allah ini, itu dianggap sebagai dosa yang sedemikian rupa, yang konsekuensinya Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden dan tidak boleh lagi masuk ke Taman Eden dan dijaga dengan keruh. Saudara, dia hanya makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi ketidaktaatannya itu konsekuensinya luar biasa. Dia bukan saja keluar dari Taman Eden, tetapi lebih jauh daripada itu, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sebagai dosa awal, dosa yang kemudian menjadi benih dosa bagi keturunan-keturunan yang selanjutnya. Sejak itulah manusia memiliki natur dosa. Manusia hidup di dalam dosa. Manusia ada dalam keterikatan dengan dosa. Saudara, kita bisa mengatakan, oh ini skalanya. Kita bisa mengatakan bahwa dosa ini adalah dosa yang biasa. Tapi aneh, dosa yang biasa itu membuat mereka harus keluar dari Taman Eden. Dosa yang kita anggap biasa itu konsekuensinya menjadikan keturunan demi keturunan hidup di dalam dosa. Mana lebih besar, saudara? Kalau penyembahan berhala adalah dosa, mereka tidak mengakui Allah sebagai yang membebaskan mereka. Mereka menyembah kepada berhala-berhala, dan itu pun dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka membuat berhala-berhala bagi diri mereka sendiri. Dan bahkan ayah Abraham sendiri pun adalah pengusaha patung atau pengusaha membuat berhala-berhala. Saudara, ini menurut tradisi lisannya, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dia membuat patung tuangan anak lembu emas,
Dan Musa mengatakan, ini dosa yang besar. Saudara, tapi kalau kita lihat perbandingannya, maka sebetulnya tidak ada kelompok dosa besar, dosa kecil, dosa medium. Dosa adalah dosa. Saudara bisa perhatikan apa yang terjadi dengan Musa. Musa juga sama. Tuhan mengatakan, berkatalah kepada gunung batu itu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air untuk bisa diminum umat Allah. Di Kades Barnea, di dekat Pisgah, di Nebo, di sana. Tapi yang dilakukan oleh Musa bukan berbicara kepada batu, tetapi pukul batu itu. Besar atau kecil, saudara. Kita mungkin bisa berkata, wajar Musa jengkel, Musa marah, Musa merasa bahwa ini umat kok tidak tahu diri. Sehingga dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi dia pukul batu itu. Mengeluarkan air sih. Tetapi konsekuensi yang harus ditanggung oleh Musa. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Musa harus berhenti di Nebo dan hanya melihat dari kejauhan tanah perjanjian itu. Dari puncak Pisgah atau gunung Nebo, melihat hamparan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu. Saudara, kita bisa mengatakan, loh, yang dilakukan oleh Musa itu wajar. Dia marah, dia jengkel. Tapi di hadapan Tuhan, yang namanya ketidaktaatan adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan means dosa. Saudara, dengan demikian, kita sebetulnya tidak bisa mengkategorikan, oh ini dosa besar, ini dosa kecil, ini dosa putih, ini dosa hitam. Ini dosa berskala medium atau berskala besar atau berskala kecil. Dosa adalah dosa, saudara. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, setiap dosa itu ada konsekuensinya. Setiap dosa di hadapan Tuhan itu ada konsekuensinya. Bagi Adam, konsekuensinya harus keluar dari tanah di Taman Eden. Konsekuensinya keturunannya menanggung dosa. Konsekuensi dari Musa adalah tidak masuk ke tanah Kanaan. Konsekuensi dari bangsa Israel, mereka dihukum oleh Tuhan. Alkitab mengatakan ayat 35, Tuhan menulahi mereka. Mereka harus terima tulah yang seharusnya tidak perlu mereka terima. Tidak harus mereka rasakan. Tetapi karena dosa itu, mereka harus terima konsekuensi, yaitu tulah dalam hidup mereka. Karena penyembahan berhala. Coba kita lihat ya, Roma 3 ayat 23. Silakan adik. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lihat saudara, dosa itu mengakibatkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Adam kehilangan kemuliaan Allah. Bangsa Israel kehilangan kemuliaan Allah. Coba lihat ancamannya. Ya. Ayat 34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Yang berjalan di depan mereka bukan Allah. Allah menjauh. Allah tidak bisa tinggal dengan mereka yang berbuat dosa. Mereka kehilangan bukan hanya kemuliaan, tapi kehilangan kehadiran Allah. Allah hanya memerintahkan malaikat untuk memimpin mereka. Saudara, dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita kehilangan kebahagiaan. Karena kita tidak lagi berjalan dengan Allah. Kita tidak lagi hidup bersama dengan Allah. Saudara bisa bayangkan konsekuensi dari dosa. Bahkan Roma 6 ayat 23
mengatakan apa? Coba adik, Roma 6:23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat, upah dari dosa, gajinya dosa, rewardnya dosa, penghargaan dosa adalah maut, saudara. Dosa tidak pernah memberi upah kebahagiaan. Dosa tidak pernah memberi upah sukacita bersama dengan Tuhan. Tapi dosa bukan saja membuat kita kehilangan kemuliaan, kehadiran Allah, kebersamaan dengan Allah, kebahagiaan hidup dengan Allah. Tetapi upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Saudara, jadi dosa is dosa dan upah dosa adalah maut. Saudara, oleh karena itu ketika suami berdosa, rusaklah rumah tangganya. Ketika istrinya berdosa, rusaklah rumah tangganya. Ketika orang tua berdosa, rusaklah masa depan anak-anaknya. Ketika anak-anak berdosa, bukan hanya merusak keluarga, tapi juga merusak masa depannya. Saudara, oleh karena itu berhati-hatilah. Tidak ada dosa yang berskala kecil, skala menengah, medium, atau skala besar. Dosa adalah dosa. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus hidup dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dengan teliti, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Yang kita lakukan bisa saja merusak dan membuat kita kehilangan apa saja dari apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi harus berhati-hati, saudara. Berhati-hati. Bagaimana supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa? Nanti kita akan lihat ya bagian yang kedua. Nanti hari Rabu kita akan belajar bersama-sama bagian ini. Dan saya berdoa kiranya apa yang kita siapkan ini diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada begitu banyak hal yang tanpa kami sadari itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa mendatangkan konsekuensi. Kami tidak dapat lagi hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kami mengalami tulah oleh karena dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin kami, beri kepada kami hikmat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Sadarkan kami akan dosa kami dan berhenti dari semua dosa kami dan berbalik kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan segala-galanya. Kami ingin hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami hidup dipimpin oleh Tuhan. Kami tidak mau didampingi oleh siapapun dan apapun kecuali Tuhan bersama dengan kami. Karena ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup dan rumah tangga kami. Kami menyerahkan tubuh kami dan kesehatan kami. Kami menyerahkan pekerjaan dan usaha kami. Kami menyerahkan juga untuk persiapan pelayanan, persiapan untuk konven dan MPL di Semarang. Tuhan menyertai. Biarlah semua jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya sungguh-sungguh kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Belajar untuk hidup di dalam
kekudusan. Amin, saudara. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya. Happy Monday. You are blessed.